Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, jadi hadir semua ya. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Minggu lalu, kalian sudah belajar tentang perubahan kenampakan alam dengan Ibu Isti ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Dari gunung-gunung yang menjulang tinggi yang ditubuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, serta pantai-pantai yang berpasir putih pun ada di negara kita tercinta ini. Banyak tempat wisata yang ada di Indonesia ini. Contohnya seperti Pantai Bali dan Pantai Lombok dengan segala keindahan pantainya yang terkenal hingga ke mancanegara. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam yang ada di Indonesia yang dapat kita temui. Sumber daya alam disebut juga dengan kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam juga digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam tentunya memiliki peran yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan non-hayati seperti gas alam, minyak bumi, dan lain sebagainya benar-benar harus diperhatikan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah keseluruhan dari faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar. Secara yuridis, pengertian sumber daya alam termuat di dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ialah sumber daya alam adalah secara keseluruhan yang terdiri atas sumber daya hayati atau tumbuhan dan non-hayati atau satwa yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Terdapat beberapa pendapat tentang pembagian sumber daya alam. Ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama terestris atau daratan dan yang kedua akuatik atau perairan. Meskipun demikian, pengelolaan sumber daya alam dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan pada sifatnya, yaitu yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui, yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, dan yang ketiga, sumber daya alam tidak akan habis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun ataupun meningkat. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah seperti tanah, seperti marga satwa, kemudian seperti hutan dan sungai. Itu merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan masih banyak lagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang dapat kita temui di lingkungan kita. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang akan habis apabila terus-menerus kita gunakan. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sumber daya alam ini dapat pulih kembali. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah seperti minyak bumi, pengeboran gas, kemudian ada batu bara, emas, dan perak.
itu merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya, sumber daya alam tidak akan habis, di mana tersedia berkelanjutan terdiri dari persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh manusia. Contohnya seperti energi matahari, kemudian ruang angkasa, dan yang selanjutnya adalah pasang surut air laut. Yang selanjutnya, persediaannya tidak terbatas, akan tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya seperti bentang alam, keindahan alam, dan masih banyak yang lainnya. Itu merupakan beberapa jenis-jenis dari sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam secara umum dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan sumber daya alam tidak akan habis. Sumber daya alam merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dikelola dengan baik dan benar supaya dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang selanjutnya yaitu manfaat-manfaat dari sumber daya alam. Jadi, apa aja sih manfaat-manfaat dari sumber daya alam ini? Di sini Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang manfaat sumber daya alam. Mari kita simak dan perhatikan baik-baik ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pertanian sawah. Padi merupakan produk utama pertanian. Padi bermanfaat sebagai bahan makanan pokok, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pertanian ladang. Jagung bermanfaat sebagai makanan pokok, makanan ternak, dan bahan pembuatan berbagai makanan ringan. Selanjutnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Selanjutnya adalah hasil perkebunan. Yang pertama adalah teh. Teh adalah tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah dataran tinggi. Teh bermanfaat sebagai bahan pembuatan minuman. Yang kedua adalah tanaman karet. Karet bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan ban. Yang ketiga adalah kopi. Kopi juga merupakan tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum. Yang ketiga adalah hasil peternakan. Daging dan susu sapi maupun kambing dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan maupun bahan minuman. Kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan, juga bahan baku pembuatan pakaian. Selanjutnya adalah berbagai macam hewan unggas seperti bebek dan juga ayam. Telur dan daging berbagai macam unggas dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang memiliki nilai protein yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah ulat sutra. Ulat sutra menghasilkan kepompong yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan kain sutra, termasuk juga bahan pembuatan pakaian. Yang keempat adalah hasil laut dan perikanan. Mutiara pada kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Daging kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan.
dan cangkangnya bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Indonesia dikaruniai berbagai macam jenis ikan yang sangat banyak. Ikan bermanfaat sebagai bahan makanan dan termasuk sumber protein hewani. Bahkan terdapat beberapa ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan obat. Selanjutnya adalah rumput laut. Rumput laut bermanfaat sebagai bahan pembuatan obat-obatan, bahan makanan, dan beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Yang terakhir adalah hasil tambang. Yang pertama adalah emas. Emas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, maupun mahkota. Selanjutnya adalah batu bara. Batu bara bermanfaat sebagai sumber energi pada pembangkit listrik dan dapat juga digunakan sebagai pembakaran pada industri-industri besar. Terakhir adalah minyak bumi yang dapat diolah menjadi bahan-bahan bakar untuk berbagai macam kendaraan, termasuk diantaranya adalah pesawat terbang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui apa aja manfaat dari sumber daya alam ini? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Dampak eksploitasi sumber daya alam. Yang pertama ada penebangan hutan atau pembakaran hutan secara liar. Hal ini dilakukan oleh manusia guna untuk membuka lahan pertanian, pemukiman, dan mengambil kayu untuk membuat perlengkapan rumah tangga. Hal ini tentu saja membuat gunung menjadi gundul, serta dapat mengancam daur hidup tumbuhan dan hewan. Dan hewan serta tumbuhan tidak dapat lagi hidup di hutan tersebut. Dampak dari penggundulan hutan itu dapat menyebabkan bencana, contohnya seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contohnya yaitu deterjen. Deterjen ini merupakan bahan pembersih. Jadi, busa yang terdapat di dalam deterjen ini dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi perairan sehingga sinar matahari tidak bisa menembus perairan. Jadi, proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan laut menjadi terganggu sehingga hewan tersebut kekurangan makanan dan akhirnya tidak dapat hidup. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya laut. Pada umumnya, eksploitasi sumber daya laut ini melakukan kegiatan seperti pengeboran minyak. Jadi, apabila terjadi kebocoran ketika pengeboran minyak tersebut, maka minyak tersebut dapat mencemari lingkungan di laut, yaitu dapat merusak kehidupan hewan yang ada di dalamnya karena kekurangan sinar matahari. Sehingga tumbuhan dan hewan-hewan laut tersebut kekurangan oksigen. Yang selanjutnya yaitu perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini mengakibatkan pemukiman menjadi padat sehingga lingkungan menjadi kumuh dan kotor. Hal ini akan memicu kesehatan dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu perburuan liar. Sebagian manusia gemar sekali melakukan perburuan liar dengan tujuan tertentu, sehingga hewan dan tumbuhan akan menjadi langka dan harga jual akan menjadi tinggi. Akibatnya, keseimbangan ekosistem daur hidup hewan dan tumbuhan menjadi terganggu. Yang selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya alam. Pelestarian ini dapat kita lakukan dengan cara-cara penanaman kembali hutan yang sudah gundul, menjaga kebersihan lingkungan, menekan angka penduduk, mendaur ulang sampah atau bahan-bahan plastik yang sudah tidak terpakai. Di sini Ibu memiliki sebuah contoh
dari pelestarian sumber daya alam, yaitu mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Mari kita lihat ya. Ini merupakan suatu contoh dari cara-cara pelestarian sumber daya alam. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.